Halo anak-anak, di video kali ini Miss Lia akan berbagi tentang review STS atau sumatif tengah semester Bahasa Indonesia untuk kelas 1 SD. Yuk kita jawab bersama pertanyaan yang ada di sini. Posisi yang benar pada saat menulis adalah titik-titik. Apakah A, B, atau C? Ya, benar sekali. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Yang kedua, pada saat menulis atau menggambar, jarak mata dengan buku titik-titik. Apakah A. Harus terlalu jauh? B. Harus terlalu dekat? Atau C. Tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh? Menurut kalian jawaban yang tepat yang mana ya? Ya, benar sekali. Yang tepat adalah bagian C. Tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh. Nah, sekarang perhatikan gambar di sini. Cara memegang pensil yang benar pada saat menulis adalah titik-titik. Apakah A, B, atau C? Tentu saja yang benar adalah bagian A. Nah, sekarang kita lihat soal selanjutnya. Pada saat menulis, posisi pensil harus diletakkan di antara titik-titik. Apakah A, ibu jari dan jari tengah, B, ibu jari dan jari telunjuk, atau C, ibu jari dan jari kelingking? Yang benar adalah bagian B, ibu jari dan jari telunjuk. Nah, coba kita lihat posisi yang benar pada saat membaca. Apakah seperti di bagian A, bagian B, atau di bagian C? Menurut kalian yang benar yang mana ya? Yes, yang benar adalah di bagian C. Duduk dengan tegak. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan selanjutnya ya. Pada saat membaca buku, kita harus titik-titik. A. Menunduk, B. Membungkuk, atau C. Duduk dengan tegak. Yang benar adalah kita harus duduk dengan tegak. Oke, selanjutnya. Ketika kita ingin membalik halaman buku, sebaiknya menggunakan tangan yang mana? A. Tangan kiri, B. Tangan kanan, atau C. Kedua tangan? Yap, yang benar adalah B. Tangan kanan. Jadi selalu gunakan tangan kanan ya. Oke, sekarang perhatikan huruf di sini. Huruf yang tepat untuk melengkapi urutan alfabet berikut ini adalah titik-titik. Ada huruf H, I, titik-titik, K, titik-titik, M, dan N. Menurut kalian huruf apa ya yang seharusnya kita tulis di sini? Apakah J dan L, J dan K, atau J dan M? Yang benar adalah huruf J dan L, karena setelah I ada J, setelah K ada L. Jadi yang benar adalah J dan L. Bagaimana dengan huruf ini? Setelah O, P, Q, titik-titik, S, titik-titik, T, titik-titik, V, dan W. Nah, setelah Q yang pasti adalah huruf R, kemudian ada S, T, dan U. Berarti yang benar adalah bagian B, R, dan U. Nah, ini yang paling gampang nih. Setelah huruf A, B, C, D, titik-titik, ada F, G, titik-titik, I, dan J. Nah, sekarang kita lengkapi pertama kali. Di sini ada huruf E, kemudian F, G, dan ada huruf H. Berarti yang benar adalah E dan H. Nah, sekarang penulisan huruf kapital B yang benar. Menurut kalian yang mana ya? Huruf kapital B. Tentu saja yang benar adalah bagian C. Bagaimana dengan huruf kapital R? Sudah pasti yang benar adalah bagian C. Oke, nah sekarang kita akan mencari huruf kapital H. Apakah A, B, atau C? Tentu saja yang benar adalah bagian A. Nah, sekarang kita mau mencari huruf kecil D. Menurut kalian huruf kecil D yang mana ya? Wah, ternyata di sini ada dua jawaban, yaitu bagian A dan bagian B. Dua-duanya huruf kecil D ya. Oke, nah sekarang huruf kecil L yang mana nih? Apakah A, B, atau C?
Pasti saja yang benar adalah bagian B, huruf kecil L. Sekarang, huruf kecil T. Apakah A, B, atau C? Yang benar adalah bagian A. Nah, sekarang perhatikan kata-kata di sini. Huruf-huruf yang terdapat dalam kata membaca. Perhatikan baik-baik. Huruf apa saja yang ada di sini? Di sini ada M, E, ada B, A, dan C. Artinya jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Bagaimana dengan kata bendera? Ingat, kalau ada dua huruf yang sama, maka hanya ditulis satu kali saja. Berarti pilihan yang paling tepat adalah bagian B. Ada B, E, N, D, R, dan A. Nah, sekarang kita lihat huruf-huruf yang terdapat dalam kata bersepeda. Apakah A, B, atau C? Coba kalian perhatikan baik-baik. Yang benar adalah bagian C. Nah, sekarang kita mau belajar tentang huruf vokal. Kalian pasti sudah belajar ya, ada huruf vokal, ada A, I, U, E, dan O. Berarti huruf vokal dari kata telinga itu adalah ada huruf E, I, dan A. Berarti yang benar adalah bagian B. Bagaimana dengan huruf vokal dalam kata menggambar? Kalian bisa lihat di sini, huruf vokalnya ada E dan A. Berarti yang benar adalah bagian B. Oke, sekarang huruf vokal dalam kata sepatu. Nah, kita lihat satu-satu ya. Di sini ada huruf vokalnya ada E, kemudian ada A, dan ada U. Berarti yang benar adalah bagian C. Nah, kalau tadi kalian belajar huruf vokal, sekarang kita mau cari huruf konsonan. B, C, dan seterusnya. Nah, kita cek satu-satu dulu ya. Di sini ada L, M, dan R. Berarti huruf konsonan dari kata lemari adalah L, M, dan R. Bagaimana dengan huruf konsonan yang terdapat pada kata kursi? Nah, kita bisa lihat di sini ada K, R, dan S. Berarti jawabannya adalah bagian A. Bagaimana dengan huruf konsonan yang terdapat dalam kata bermain? Kita perhatikan satu persatu. Di sini ada B, ada R, ada M, ada N. Berarti yang benar adalah bagian A. Nah, sekarang kita akan melengkapi kalimat. Dini sedang membaca titik-titik. Kira-kira apa yang bisa dibaca ya? Apakah A, bola, B, buku, atau C, batu? Tentu saja yang benar adalah buku. Dini sedang membaca buku. Bagaimana dengan kalimat ini? Dini membantu ibu membuat kue titik-titik. Kue apa ya? Apakah bolu, biru, atau biji? Yang benar adalah kue bolu. Nah, sekarang kita akan melihat penggunaan huruf kapital. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat dalam kalimat titik-titik. Apakah di bagian A di sini, bagian B, atau bagian C? Kita sudah belajar bahwa huruf kapital itu digunakan di awal kalimat dan pada saat menulis nama orang. Berarti jawaban yang paling tepat adalah bagian A. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Maria pergi ke perpustakaan. Ketiga kalimat ini sama, namun manakah yang menggunakan huruf kapital yang benar? Apakah yang di huruf kapital adalah M dan P, atau M dan P, atau hanya M saja? Yang benar adalah bagian C. Maria pergi ke perpustakaan. Bagaimana dengan kalimat ini? Benny bermain dengan Romi. Menurut kalian, mana ya yang termasuk kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan benar? Kita cek satu-satu ya. Apakah B, D, dan R? Atau B, B, dan R? Atau B, dan R saja yang di huruf besar? Yang benar adalah bagian A, B, atau C?
Yes, yang benar adalah C, nama orang saja ya. Selanjutnya, Erin pergi ke rumah Hulda. Mana menurut kalian yang benar penulisan huruf kapitalnya? Apakah E, P, dan R, kemudian H, atau E dan H, atau E, R, dan H? Nah, yang paling tepat di sini adalah bagian B. Erin pergi ke rumah Hulda yang di huruf kapital adalah E dan H. Oke, sekarang kita mau belajar tentang anggota tubuh. Anggota tubuh yang ditunjukkan oleh anak panah yang di sini ini namanya apa ya? Telinga, bahu, atau leher? Tentu saja yang benar adalah telinga. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah bahu, dahi, atau dagu yang di bagian atas? Yang benar itu adalah dahi. Harus diingat ya. Nah, sekarang kita perhatikan yang ditunjuk arah panah di sini. Apakah mulut, dahi, atau bahu ya? Ya, yang tepat adalah bahu. Nah, bagaimana dengan ini? Yang ditunjuk adalah di bagian sini. Apakah hidung, dagu, atau leher? Yang paling tepat adalah dagu. Oke, fungsi telinga adalah titik-titik. Apakah A melihat, mendengar, atau mencium bau? Sudah pasti yang benar adalah telinga itu untuk mendengar. Bagaimana dengan fungsi lidah? Meraba, mengecap rasa, atau mendengar? Yang pasti, fungsi lidah itu adalah mengecap rasa. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan selanjutnya. Anggota tubuh yang berfungsi untuk melihat adalah titik-titik. Ayo, apakah mulut, mata, atau kulit? Ya, benar sekali. Untuk melihat, kita menggunakan mata. Bagaimana dengan mencium bau? Anggota tubuh mana yang kita gunakan? Lidah, tangan, atau hidung ya? Ya, benar sekali, hidung. Nah, yang termasuk cara merawat anggota tubuh apa ya? Apakah A. Mencuci tangan yang kotor, B. Mandi tanpa menggunakan sabun atau tidak menggunakan sabun, atau C. Menumpuk baju yang kotor di dalam kamar? Sudah pasti yang benar adalah mencuci tangan yang kotor. Oke, selanjutnya masih soal yang sama, yang termasuk cara merawat anggota tubuh. Apakah keramas tanpa atau tidak menggunakan sampo, atau membiarkan kuku yang panjang, atau mengganti pakaian yang kotor? Ya, benar sekali. Yang benar adalah C, mengganti pakaian yang kotor. Nah, selanjutnya tentang kata tanya. Yang termasuk contoh kata tanya adalah titik-titik. Apakah A, kapan, B, ayo, atau C, jangan? Yang benar adalah kapan. Sekarang, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan apa ya? Apakah pelaku, alasan, atau tempat? Ingat, kata tanya mengapa itu untuk menanyakan alasan. Bagaimana dengan bagaimana? Nah, itu untuk menanyakan waktu, cara, atau jumlah. Bagaimana? Sudah pasti itu menanyakan cara. Nah, selanjutnya kata tanya yang dapat digunakan untuk menanyakan keadaan. Ingat, menanyakan keadaan itu berarti kita menggunakan kata apa? Kata tanya apa? Kemudian kata tanya untuk menanyakan tempat. Nah, ini sudah pernah dipelajari ya. Untuk menanyakan tempat, kita menggunakan kata di mana. Selanjutnya, menanyakan jumlah. Ayo, kata tanya apa ya yang digunakan untuk menanyakan jumlah? Ya, benar sekali. Berapa? Berapa jumlah titik-titik? Nah, sekarang kita akan melengkapi kalimat tanya. Titik-titik yang sedang kamu lakukan, apakah kita boleh katakan kapan, bagaimana, atau apa? Ya, benar sekali. Apa? Apa yang sedang kamu lakukan? Titik-titik kamu terjatuh. Nah, ini menanyakan tempat. Di mana, siapa, atau berapa? Ya, benar sekali. Di mana? Di mana kamu terjatuh?
Titik-titik jumlah siswa di kelasmu. Nah, kata tanya apa ya yang tepat untuk melengkapi kalimat ini? Menanyakan jumlah. Sudah pasti yang benar adalah berapa. Berapa jumlah siswa di kelasmu? Oke, selanjutnya, titik-titik kita akan berlibur ke Bali. Kata tanya apa ya yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya ini? Menanyakan waktu. Berarti kita harus menggunakan kata kapan. Kapan kita akan berlibur ke Bali? Selanjutnya, titik-titik kamu menangis. Nah, dalam kalimat ini kita ingin menanyakan alasan. Berarti kata tanya yang harus digunakan adalah titik-titik. Apakah mengapa, bagaimana, atau siapa? Ya, benar sekali. Mengapa kamu menangis? Siapa yang membersihkan kelas ini? Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah tanda apa? Tanda tanya, tanda seru, atau tanda titik? Di sini ada kata tanya siapa, berarti harus menggunakan tanda tanya. Jangan bermain air di kamar mandi. Di sini ada kata jangan, ada perintah. Berarti harus menggunakan tanda apa? Seru, titik, atau tanda tanya? Ya, benar sekali, tanda seru. Jangan bermain air di kamar mandi. Apa yang kamu makan tadi pagi? Nah, perhatikan di sini ada kata tanya apa, berarti kita harus menggunakan tanda tanya. Ayo kita bermain bersama. Tanda baca apa ya yang bisa digunakan di sini kalau ada kata ayo? Di situ ada ajakan. Berarti kita harus menggunakan tanda seru. Mengapa kamu tersenyum? Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada kata mengapa. Berarti kata tanya yang harus digunakan, tanda yang harus digunakan adalah tanda tanya. Nah, cucilah tanganmu sebelum makan. Nah, di sini ada kata cucilah, ada ajakan di situ atau perintah. Berarti tanda baca yang tepat adalah titik-titik, tanda seru, tanda titik, atau tanda tanya. Menurut kalian yang mana ya? Ya, benar sekali yang tepat adalah tanda seru. Wah, ternyata sudah selesai. Oke, anak-anak, demikianlah materi dan jawaban dari Miss Lia hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian ya. Terima kasih.